Kita mendekati perayaan yang sangat menyenangkan, yaitu perayaan Natal. Allah menjelma jadi manusia, inkarnasi. Saudaraku, tidak ada seperti itu dimanapun saudara cari seluruh dunia, segala bangsa. Allah yang menjelma jadi manusia dan bahkan diam di antara kita. Apa tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah dia akan bernubuat. Seringkali kita cuma merendahkan dengan berkata akan memuji Tuhan dengan glosolalia, terjemahkan bahasa roh. Belum, saudara, itu bahasa doa. Kita lihat dalam perjanjian lama, tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah kepenuhan seperti nabi. Dia akan bernubuat. Bernubuat itu bukan meramal, tetapi dalam 1 Korintus 14 dikatakan membangun, menasihati, menghibur. Ketika Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ketika itu apa yang terjadi? Dia mendapat kekuatan baru. Dia segera berangkat dan pergi kepada Elisabet. Dia melihat bagaimana mujizat Tuhan yang terjadi pada anaknya itu. Dan ketika dia juga memberikan salam. Dia cuma memberikan shalom, Mbak Elisabet. Dan apa yang terjadi? Anak yang di dalam kandungan, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan, leap for joy, agaliao. Bukan cuma goncang, saudara, melompat-lompat menari dengan sukacita. Rupanya sukacita itu menular, saudara, ya. The joy of the Lord is our strength. Mari kita tanya kehidupan kita hari ini. Perayaan Natal, hiasan Natal tidak membuat kita sukacita, tapi Roh Kudus. Karena itu penuhlah dengan Roh Kudus, dan yang keluar daripada kita adalah berkat. Membangun, menasihati, menghibur. Dan tanda daripada Roh Kudus adalah buah roh. Kita melihat dalam kehidupan Elisabet. Elisabet sama sekali bebas dari iri hati kepada yaitu Maria. Maria seorang gadis desa. Mungkin usianya belum sampai 20 tahun. Tetapi ini adalah hamba Tuhan yang senior. Istri dari seorang imam yang terpilih, saudaraku. Tetapi dia berkata bagaimana semua berkat Tuhan, janji Tuhan akan terjadi kepadamu. Dia bernubuat. Dia mengucapkan kata-kata yang membangun kepada Maria. Dan dia memanggil Maria the mother of my Lord. Dia tidak berkata mother of my God. Dia berkata mother of my Lord. Dan kita lihat bagaimana kemudian Maria menaikkan satu pujian yang disebut dalam bahasa Latin Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Magnificat. Meninggikan Tuhan. Rohku bersuka cita karena Allah juru selamatku. Dia sendiri perlu diselamatkan. Dia adalah mother of my Lord ketika dia melahirkan Yesus. Tetapi bukan mother of God. Jangan gagal paham, saudaraku. Karena itu kita di dalam perayaan Natal sekali lagi, mari kita juga bersyukur kepada yang paling tidak kelihatan. Dalam Alkitab tidak kelihatan memang, tapi peran terbesar adalah Roh Kudus yang ada tengah-tengah kita. Bukan malaikat, bukan orang Majus, bukan Yusuf dan Maria, tetapi Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa Anda undang dalam kehidupanmu, bahkan di rumahmu. Mungkin engkau seorang yang sangat sederhana, tidak punya banyak hal untuk bisa merayakan Natal. Minta Roh Kudus memenuhi engkau, dan engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan engkau akan memuliakan Tuhan, dan engkau akan memuji Tuhan. Glorify God dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti Maria, dia berkata, orang yang rendah hati akan diangkat, orang yang sombong akan diturunkan. Itu nyanyian daripada, yaitu ibu daripada Samuel, yaitu Hana. Dan 1000 tahun kemudian, mungkin 1000 tahun ya, maka itu terjadi. Luar biasa sekali. God bless you. Karena itu have a blessed Christmas. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau minta tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Tuhan Yesus yang hebat banget hari-hari ini buat kita semua. Dan saya mau semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulai sukacita kita menyambut Natal. 2 minggu lagi, saudara. Dan saya juga mau menyapa teman-teman dan juga Bapak Ibu yang berada di rumah menyaksikan online melalui Facebook dan juga YouTube. Selamat beribadah. Kita sama-sama bersemangat hari ini. Yang bersemangat boleh tepuk tangan lebih luar biasa lagi. Let's go, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita boleh sambil tepuk tangan yuk.
long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, a new King born today, and Mary live forevermore because of Christmas Day. Heart now here, and now hear the angels sing, a new King's born today, a man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, a new King born today, a man will live forevermore because of Christmas Day. And now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Lebih semangat lagi. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, a new King's born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Gloria, come on. In excelsis Deo, singing Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. And now hear the angels sing, a new King's born today, and man will live forevermore because of Christmas Day, because of Christmas Day, because of Christmas Day. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Let's go. Anda dipersilakan duduk sebentar, nanti kita berdiri lagi untuk menaikkan nyanyian dan pujian. Hello everyone. Gimana kabar Anda hari ini? How is everyone doing this morning? Yeah, it's cold out there. Senang sekali bertemu dengan Anda. Kalau bagi Anda yang beribadah melalui online, so good.
that you are joining us this morning. Well, first of all, let me just say hello to all of you. And if you are new, kalau Anda baru pertama kali hadir di tempat ini, nama saya Rosid. Saya dipercayakan untuk menggembalakan gereja rock yang ada di kota Philadelphia ini. Saya akan memberikan Anda beberapa pengumuman, saudara. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Nanti kita akan punya ibadah Natal Desember tanggal 25 jam 11 pagi. Jam 11 pagi. Jadi Christmas Eve we have a Square One Church service, Christmas Eve English service. It's gonna be December 24th at 7 p.m. jam 7 malam. Kalau Anda punya teman-teman yang non Indonesian, undang mereka untuk datang ke Christmas Eve service kita tanggal 24 jam 7 malam. Akan ada sedikit makan-makan setelah ibadah, dan juga Desember 25 jam 11 pagi setelah itu kita akan berfellowship dan merayakan Natal dengan menikmati makan bersama. Jadi itu pengumuman kita tanggal 24 dan tanggal 25 perayaan Natal kita. Nah, tanpa terasa nih saudara nih, kita akan beribadah di tempat ini 3 kali lagi. Hari ini, minggu depan, dan hari Natal nanti. Dan setelah itu, minggu depannya, yaitu Januari 1, New Year's, kita nggak ada service, saudara. Kita nggak ada ibadah. Tapi Januari 8 kita akan mulai beribadah di tempat yang baru. Beri tepuk tangan dong untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih atas semua dari Anda yang selama ini sudah berpartisipasi dalam membantu kita dalam proses pindahan, baik secara finansial maupun secara doa, saudara. Nah, kita sudah menentukan our moving day, tanggal kita akan pindah, kita tentukan Desember 31. Kita memilih hari itu karena itu pas hari Sabtu. Kalau Anda misalnya nggak kerja atau Anda punya waktu, kita semua akan berkumpul di sini, dan kita rasa sangat memungkinkan dalam beberapa jam kita akan angkut semua yang ada di tempat ini. Mungkin dengan truk yang besar, kita akan masukkan kursi, semua komputer dan semuanya, dan kita akan pindahkan ke sana. Saya rasa dengan lebih banyak orang yang membantu akan lebih ringan, saudara, pekerjaannya. Jadi kalau Anda ada waktu, please come December 31st, Desember 31, hari Sabtu, nanti jamnya akan kita umumkan, saudara. Dan setelah itu tentu saja Januari 8 kita akan mulai ibadah di tempat itu, dan mungkin kita akan pilih hari di mana kita akan bilang relaunching atau grand opening lagi, saudara, supaya kita bisa mengundang banyak teman-teman yang selama ini nggak ke gereja. Jadi untuk Anda yang mau mengambil bagian, sekali lagi berpartisipasi dalam Kingdom Builder, yaitu project kita dalam pindah-pindahan, Anda bisa masukkan ke dalam amplop persembahan, Anda bisa tulis gedung, jadi kita tahu, kita data berapa gedung berapa persembahan yang untuk gedung yang akan yang masuk, saudara, kita bisa data semuanya. Dan tentu aja kalau misalnya Anda biasa memberikan persembahan secara online atau digital, Anda juga bisa memberikannya melalui itu semua, saudara. Nah, kalau misalnya Anda punya keinginan untuk misalnya memberikan dalam jumlah tertentu, tapi Anda nggak bisa memberikannya sekaligus, Anda juga mungkin ya bisa berjanji atau Anda doa, dan setiap minggu Anda berikan, misalnya kalau Anda mau memberikan 1.000 atau berapa, saudara, Anda bagi jadi 10 minggu, jadi setiap minggu Anda komitmen untuk memberi jumlah tertentu. Jadi terserah Anda. Dan juga kita mau pastikan Anda tahu kalau Anda dalam kesulitan keuangan, Anda nggak perlu merasa bersalah atau terhakimi. Masih banyak hal yang Anda bisa lakukan. Anda bisa doa, dan juga Anda bisa datang Desember 31 untuk untuk membantu kita pindah-pindah. Itu aja pengumuman hari ini, saudara. Kita akan Rian, Bobby, Ciwulan, dan Ella akan memimpin kita dalam beberapa pujian lagi, dan satu lagu berikutnya yang akan disampaikan, kalau saya nggak salah, ini adalah lagu dari Rian. Rian tulis sendiri lagu itu? Ya, jadi Rian tulis lagu itu sendiri, jadi kita akan belajar sama-sama lagu baru, biar Rian terus menggunakan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita doa bersama-sama. Ya, Tuhan, terima kasih atas hari ini, kami sungguh bersyukur. Tuhan, hari ini kami mau dedikasikan ibadah kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kami lakukan, Tuhan, doa yang kami naikkan, persembahan yang kami berikan, pujian yang kami nyanyikan, firman Tuhan yang disampaikan, semuanya hanya untuk kemuliaan
dan hormat nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul di tempat ini sebagai gerejamu. Kami percaya kami semua dipanggil untuk hidup di dalam komunitas. Tidak ada di antara kami yang bisa hidup sendirian. Tidak ada di antara kami yang dipanggil untuk hidup sendiri. Tuhan sudah menyediakan gerejanya dan komunitasnya supaya kami semua bisa menjadi bagian dari itu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan. Haleluya, luar biasa. Saya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sedikit kesaksian saudara tentang lagu yang akan kita sama-sama pelajari. Lagu ini diciptakan 2009 kalau saya tidak salah, 2009 atau 2008. Saat itu begitu banyak kejadian dalam hidup saya yang luar biasa. Tuhan percayakan hal baru yang membuat saya bisa checklist goal-goal dalam hidup saya pada saat itu. Tapi kenapa tidak dirilis saat itu? Karena memang tidak tahu kesempatannya kapan Tuhan izinkan. Tapi pada tahun 2014 Tuhan izinkan saya keluarkan satu album rohani. Bentuknya fisik, masih CD gitu ya. Tuhan percayakan terjual lebih dari 30.000 kopi di Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan tahun ini, minggu lalu Tuhan izinkan saya merilis kembali versi digital. Jadi hari ini kita mau sama-sama nyanyikan, ini adalah bukti kebaikan Tuhan sepanjang tahun buat hidup saya, tentunya juga buat hidup setiap kita yang percaya bahwa kebaikan Tuhan gak pernah berakhir. Amin. Kita sama-sama nyanyi. Betapa ku mencintaimu, lebih dari segalanya di dalam hidupku, masa depanku dan cita-citaku, segalanya di dalam-Mu. Tiada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Syukurku berikan padamu atas kebaikan-Mu sepanjang hidup dan penyertaan-Mu. Besar anugerah dalam hidupku di setiap waktuku. Kasih-Mu setiamu, jadikan hidupku alat-Mu untuk setia melayani-Mu. Kita sama-sama nyanyi sekarang, oke? Lagunya mudah untuk dipelajari. Ada amin? Betapa ku mencintaimu, amin. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, masa depanku dan cita-citaku, segalanya di dalam-Mu, segalanya di dalam-Mu. Tiada yang dapat memisahkan kita semua. Tiada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Syukurku berikan padamu atas kebaikan-Mu sepanjang hidup dan penyertaan-Mu. Besar anugerah dalam hidupku di setiap waktuku. Kasih-Mu setiamu, jadikan hidupku alat-Mu untuk setia melayani-Mu. Saya udah dengar banyak yang mulai nyanyi. Puji Tuhan.
kita aminkan lirik-lirik dari lagu ini. Supaya kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih dari awal tahun sampai di penghujung tahun ini. Amin. Betapa ku mencintaimu, haleluya, lebih dari segalanya di dalam hidupku, masa depanku dan cita-citaku, segalanya di dalammu. Tiada yang dapat memisahkanku, oh, dari kasih-Mu. Syukurku berikan padamu atas kebaikan-Mu sepanjang hidup dan penyertaan-Mu. Besar anugerah dalam hidupku di setiap waktuku, kasih-Mu setiamu. Oh, jadikan hidupku alat-Mu untuk setia melayani-Mu. Syukurku berikan padamu atas kebaikan-Mu sepanjang hidup dan penyertaan-Mu. Oh, besar anugerah dalam hidupku di setiap waktuku, kasih-Mu setiamu. Jadikan hidupku, jadikan hidupku, jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu untuk setia melayani-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Saya juga boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Ella yang belajar lagu ini cuma 2 hari. 2 hari ya. Itu karena Tuhan mau kita semua sama-sama belajar. Saya mau ajak kita semua yang ada di sini untuk kita sama-sama bersyukur. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus yang baik. Begitu luar biasa kasih setiamu, penyertaan-Mu sepanjang tahun buat hidup setiap kami, Bapa. Entah bagaimana kami bisa terlalu percaya sama Engkau, Bapa. Entah bagaimana kami bisa begitu luar biasa terikat sama kasih-Mu, Bapa. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna, kami buat dosa. Kami berterima kasih Bapa, Kau selalu berikan kami cermin di depan untuk kami kembali lagi berkaca Tuhan bahwa, hey manusia, kamu harus tahu bahwa Akulah yang memiliki engkau semua. Gak ada yang bisa kamu miliki tanpa Tuhan yang kasih. Tanpa Tuhan yang beri jalan. Kalau tahun ini begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kesulitan apapun, percaya sama Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil. Percaya sama Tuhan Yesus. Besar banget setianya buat hidup kita. Maka dari itu kita harus setia sama Bapa, setia sama Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami mau mulai hari ini Tuhan, kami memperluas rasa percaya kami Tuhan. Tidak berujung ke rasa percaya kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Bahwa kami memiliki Allah yang setia, yang siap menolong kami kapanpun, keadaan apapun Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga ingin kita selalu ingat bahwa betapa kita diberkati hari-hari ini. Kita udah di penghujung tahun. Kita harus siap membuka lembaran baru. Start from the beginning again. Start from the zero again. We're nothing without you, Jesus. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidup kami, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya mau yang wanita saja angkat pujian ini dari awal. Mari kita berdoa yang pria. Yesus Kau baik. Ganti yang pria, kita angkat pujian. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, puji namamu Bapa. Mari kita angkat sembahan syukur kita buat Tuhan. Kita puji, kita sembahlah yang besar mulia. Haleluya, sebab Kau besar, tiada yang lebih besar darimu Tuhan, tiada yang lebih megah, tiada yang lebih berkuasa. Haleluya. Bapa,
menjadi kami yang baru di 2023 Bapak. Bejana hatiku Bapa, kasih Tuhan Yesus. Ya. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah bagai air mengalir. Oh, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami rindu hidup kami seperti bejana yang ada di tangan-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan perbaharui, setiap hari Tuhan bentuk, dan pada akhirnya kami menjadi seperti yang Engkau mau, Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami. Ketika Tuhan berikan kekuatan dalam hidup kami untuk berkata, biar kehendak-Mu yang sempurna yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau hidup dengan berserah penuh kepada Engkau, Tuhan. Kami sadar bahwa kehidupan mengikut Yesus adalah kehidupan di mana kami melepaskan kendali hidup kami, supaya kami bisa berserah penuh kepada Engkau, supaya Engkau bisa memegang kendali penuh dalam hidup kami. Tuhan, sekali lagi kami sungguh mengucap syukur ketika kami mengingat anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun yang kami bisa lakukan untuk membalas semuanya itu.
Tapi kami rindu Tuhan, anugerah dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami pakai sedemikian rupa, kami hidup sedemikian rupa, sehingga Tuhan disenangkan, sehingga Tuhan dimuliakan. Kami hidup sedemikian rupa sehingga orang-orang di sekeliling kami melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kami. Sebab ada Kristus dalam setiap kami. Tuhan, dalam beberapa menit ke depan kami minta supaya Engkau berbicara kepada setiap kami, setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Demikian juga setiap orang yang menyaksikan ini melalui online. Tuhan, jamah hidup kami. Tuhan, sentuh hati kami. Tuhan, bicara kepada setiap kami. Sementara firman diberitakan, kami juga berdoa biar kuasa kesembuhan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, baik secara fisik or emotionally or mentally, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi sekarang juga. Kalau ada di antara kami yang kehilangan pengharapan dan kehilangan semangat hidup, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang juga Tuhan berikan semangat hidup yang baru dan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami buka hati kami buka pikiran kami. Kami mau mempunyai hati yang menerima sehingga firman Tuhan yang diberitakan bisa jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur. Dan benih firman Tuhan itu bisa berakar kuat dalam hidup kami. Dan pada akhirnya bisa bertumbuh dan berbuah. Sehingga buah kehidupan kami bisa menjadi berkat dan bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terpuji nama-Mu, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk kembali, saudara. Sekali lagi izinkan saya menyapa setiap Anda dan juga Anda yang beribadah secara online melalui social media kita, saudara. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah yang kita beri judul Travel Light. Kalau Anda baru di tempat ini, serial khotbah adalah ketika kita memilih topik dan kita bicarakan selama beberapa minggu. Nah, bahasa Indonesianya Travel Light ini adalah ini, saudara. Kalau kita melakukan perjalanan, pastikan bawaannya jangan banyak-banyak. Amin, ibu-ibu? Ya, jadi itu arti travel light. Kalau kita jalan-jalan, melakukan perjalanan, jangan bawa barang yang banyak, saudara. Seorang pengkhotbah atau seorang evangelis yang terkenal namanya Billy Graham, dia bilang gini, "My home is in heaven. I'm just traveling through this world." Rumah saya ada di surga. Saya ini cuma sedang melakukan perjalanan melewati bumi ini. Saya ini cuma sedang lewat melalui bumi ini. Artinya saudara, bumi ini hanya rumah kita yang sementara. Tapi walaupun ini sementara, hidup kita itu punya arti, punya makna, punya tujuan. Karena tidak ada satupun di antara kita yang ada di muka bumi ini tanpa tujuan. Semua dari kita Tuhan taruh di muka bumi ini dengan tujuan tertentu. Jadi makanya it is a meaningful journey. Makanya dalam kehidupan ini kita pastikan bahwa jangan sampai kita terikat atau terbebani dengan hal-hal yang tidak perlu di dalam hidup kita. Ide dari serial khotbah ini diambil dari kitab Ibrani. Saudara, kitab Ibrani itu adalah kitab yang penulisnya menulis kepada sekelompok orang Kristen yang sedang melewati penganiayaan. Saudara, mereka dianiaya, mereka lari, mereka ngumpet di mana-mana, saudara. Dan penulis ini memberikan semangat kepada mereka, jangan menyerah.
Jangan menyerah, terus pegang iman kalian, ya kan? Dan juga penulis dari kitab Ibrani ini memberikan kita nasihat bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan kehidupan ini sampai akhir dengan baik. Nah, saya ingin bacakan saya dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, saudara, saya memakai terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan gini. Jadi saudara-saudari mengingat betapa banyaknya pahlawan iman yang sudah mendahului kita dan sekarang sedang menantikan kita, marilah kita mengikuti teladan mereka. Berikutnya dikatakan, buanglah apa saudara? Semua beban dan dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang sampai akhir, saudara. Jadi penulis kitab Ibrani ini menggambarkan kita ini sedang ada dalam pertandingan kehidupan. Dan kalau kita ingin finish well, kalau kita ingin selesai bertanding dengan baik dalam kehidupan ini, pastikan kita tanggalkan beban-beban yang tidak perlu. Nah, makanya serial khotbah ini berbicara tentang letting go, saudara. Menanggalkan hal-hal yang membebani kehidupan kita. Minggu lalu kita bicara tentang ini, saudara. Letting go of stuff. Menanggalkan harta benda yang kalau kita nggak berhati-hati, ini bisa menjadi beban dalam kehidupan kita. Yesus bilang gini, karena di mana hartamu berada, apa saudara? Di situ juga hatimu berada. Kalau kita nggak berhati-hati, harta benda itu bisa menjadi fokus hati kita, fokus hidup kita. Hati kita, hidup kita jadi terikat dengan hal-hal tersebut, saudara. Ya kan? Jadi minggu lalu kita bicara, ayo kita lebih mikirin, ayo kita lebih investasi kepada hal-hal surgawi yang sifatnya kekal, saudara. Ya kan? Jangan terlalu banyak menginvestasikan atau memikirkan hal-hal yang duniawi yang ketika kita meninggalkan dunia ya udah kita akan kehilangan semua itu. Nah, minggu depan kalau semua berjalan dengan lancar, Pastor Bobby akan berbicara mengenai how to let go our past, bagaimana kita menanggalkan kehidupan masa lalu. Dengan kata lain, jangan terikat dengan masa lalu kita, saudara. Ya kan? Nah, hari ini saya ingin sharing sama Anda tentang satu topik ini, saudara. Letting go of control. Melepaskan yang namanya kendali, saudara. Letting go of control. Bagaimana kita belajar untuk melepaskan kebiasaan kita untuk mencoba mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Saya nggak pernah lupa satu hari saya ada di mobil dengan anak-anak saya. Lalu biasa kalau kita di mobil kita setel dari YouTube atau dari Apple Music, lagu-lagu. Anak perempuan saya senang sekali. Orangnya sangat musical, senang dengan lagu, nyanyi dan sebagainya, saudara. Nah, nggak tahu kenapa hari itu kita pasang radio, kita nggak pasang YouTube, saudara. Nah, ada satu lagu yang dia suka dan setelah lagu itu selesai, dia bilang gini sama saya, Daddy, ulangin lagi dong lagu itu, saudara. Saya menghabiskan 5-10 menit ke depan untuk menjelaskan bagaimana konsep radio itu kepada sebuah generasi, seseorang yang nggak mengerti konsep radio itu seperti apa, saudara. Ya kan? Bahwa kita nggak bisa mengendalikan apa yang akan diputar, apa yang akan dimainin oleh radio. Ya kan? Ini adalah generasi yang sangat yang berpikir bahwa semuanya ada di dalam kendali dia. Kalau mikir-mikir lagi tahu begitu, daripada jelasin panjang lebar saya cari aja lagunya di YouTube atau apa saya mainin, saudara. Tapi saya senang menjelaskan ke orang-orang karena dia nggak tahu sekali lagi konsep dari radio di mana kita nggak punya kendali. Nah, saya nggak tahu ya, Anda setuju nggak dengan pernyataan saya ini? Anda, by the way, di gereja ini Anda boleh kok nggak setuju, nggak apa-apa, saudara. Ya kan, nggak semuanya harus setuju. Anda setuju gak kalau setiap kita sebagai manusia nih, pasti ada tuh keinginan kita untuk memegang kendali akan sesuatu dalam kehidupan ini. Benar gak, saudara? Emang ada beberapa level sih, ada orang yang levelnya begini, saudara. Semuanya mau diatur, yang kecil-kecil semuanya dia mau pegang kendali, saudara. Bahasa Inggrisnya ada istilah gini, control freak, saudara. Semuanya mau dikontrol, semuanya mau dikendaliin, saudara. Ya kan?
Tapi ada juga mungkin yang levelnya nggak setinggi itu. Mungkin levelnya gini, saudara. Tapi siapapun kita pasti punya keinginan di dalam hati kita untuk bisa mengendalikan sesuatu dalam hidup ini. Nah, masalahnya saudara, dunia di sekeliling kita hari ini, di zaman sekarang, sangat tidak mendukung karena di zaman kita sekarang itu mengajarkan bahwa semuanya itu ada di dalam kendali Anda dan saya. Apa maksudnya? Saya beri contoh ya. Maksudnya kalau kita mengkonsumsi hiburan, the way we consume entertainment. Radio nggak bisa dikendalikan, saudara. Ya kan? Apa yang akan dimainin kita harus terima. Anda masih ingat sama yang namanya CD, saudara? Ada yang masih ingat sama yang namanya CD? Kalau ada di sini ada anak-anak muda yang nggak tahu CD itu apa, coba Anda lihat sekeliling Anda, cari yang umurnya udah 30-an ke atas, tanya sama mereka, CD itu apa sih? Dulu kalau kita beli CD, saudara, di dalam satu CD paling ada 2-3 lagu yang bagus. Tapi kita harus beli semuanya satu CD, saudara. Ya kan, karena kita nggak bisa milih-milih, benar ya saudara. Tapi sekarang semua sudah berubah. Kita bisa punya playlist sendiri. Anda tahu gak playlist? Anda bisa punya daftar lagu sendiri di mana semuanya adalah lagu-lagu favorit Anda dari berbagai macam artis. Semuanya ada di dalam kendali tangan Anda. Bagaimana kita mengkonsumsi yang namanya TV, saudara. Cara kita nonton TV hari ini sudah beda. Ada di sini yang masih nongkrongin di depan TV untuk Anda nonton favorit show Anda, acara favorit Anda. Karena mainnya hari tertentu, jam tertentu, dan Anda harus nongkrongin di depan TV. Kita udah enggak lagi ya, saudara. Everything is on demand. Semuanya ada di kendali Anda. Anda mau nonton kapan, hari apa, jam berapa, semuanya di dalam kendali Anda. Anda tahu maksud saya, saudara? Dunia kita makin lama makin berkata dan mengajarkan kita bahwa semuanya is in your hand, is in your control. Satu lagi, contoh, social media, saudara. Social media, saudara, kita yang mengendalikan image yang kita mau tampilkan di depan publik, saudara. Benar kan? Kita yang menentukan bagaimana cara orang-orang berpikir tentang kita. Image seperti apa yang kita ingin tampilkan kepada publik sehingga orang bisa berpikir tertentu tentang diri kita. Jadi kita yang mengendalikan image itu, saudara. Itulah alasannya Anda dan saya, kita foto 30 kali lalu kita pilih satu yang paling baik. Nah, masalah timbul ketika kita sudah mempunyai kebiasaan seperti ini, kita diajarin bahwa semuanya ada dalam kendali kita, semuanya kita yang kendalikan. Masalah mulai muncul ketika kebiasaan ini dibawa ke dalam sebuah hubungan, saudara. Anda pernah gak mencoba untuk mengendalikan pasangan Anda? Yang udah menikah, suami, istri? Anda pernah gak mencoba untuk membuat pasangan Anda, kalau jadi orang tuh seperti itu. Yang ini jangan dilakukan, yang itu jangan dilakukan. Anda pernah di sini? Tangan saya terangkat, saudara. Pertanyaannya, how does that go? Exactly. Right? Anda pernah gak coba untuk mengendalikan anak Anda? Semuanya diatur, atau kalau ada anak-anak di sini, Anda pernah gak punya orang tua yang mencoba mengendalikan segala aspek kehidupan kalian? Pertanyaannya hari ini, saya gak bisa jawab, Anda yang jawab sendiri. Bagaimana hubungan Anda dengan anak Anda? It doesn't work, right? When we try to control something, ketika kita coba untuk mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, bahkan ini yang kita rasakan, saudara. Makin kita kendalikan, makin kita merasa kita ini lepas kendali. The more we are trying to control, the more we feel like we are losing control. Semakin kita mencoba mengendalikan segala sesuatu, semakin kita merasa kita kehilangan kendali. Nah, gini saudara, akar dari semuanya itu adalah ini. Ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu, kita ini sebenarnya sedang berasumsi.
bahwa dunia yang kita hidupi ini penuh dengan kepastian. Ketika Anda dan saya mencoba untuk mengendalikan masa depan kita, ini nih yang saya mau terjadi dalam masa depan saya. Ya kan? Kita berasumsi bahwa dunia kita ini berjalan dengan penuh kepastian. Bahwa besok akan pasti terjadi seperti ini. Minggu depan akan pasti menjadi seperti ini. Nah, kenapa itu bermasalah, saudara? Because we are living in the world of uncertainty. Mungkin simpelnya gini, control demands certainty. But the problem become we are living in the world of uncertainty. That's why controlling doesn't work. That's why trying to control everything doesn't work. Ya kan? Mencoba mengendalikan segala sesuatu itu artinya kita sedang menuntut yang namanya kepastian. Tapi masalahnya kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, saudara. Nah, tahu gak Anda bahwa sebagai pengikut Kristus, kalau Anda bukan pengikut Kristus, Anda gak usah lakukan ini. Tapi sebagai pengikut Kristus, Anda sadar gak? Kalau Anda dipanggil oleh Tuhan untuk belajar melepaskan kendali hidup kita, saudara. Anda dan saya tidak pernah dipanggil oleh Tuhan untuk mencoba mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan memanggil kita ke dalam hidup yang berlawanan dari itu. Di mana kita harus mempunyai total surrender, berserah penuh, saudara. Katakan berserah penuh, 1, 2, 3, berserah penuh. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, masalahnya saudara, kalau kita ngomongin tentang berserah, kita nggak bisa bilang gini, Tuhan saya mau 65% berserah, 35%-nya saya yang kendalikan. Ya kan? Berserah cuma ada 2 kemungkinan. Anda setuju gak kira-kira saudara? Antara kita berserah atau kita enggak gitu. Kita nggak bisa, Tuhan saya 65% berserah, 35% enggak. Berserah cuma ada 2. Antara kita berserah atau tidak. Saya boleh tanya sama Anda, di sini siapa yang belajar mobil dengan daftar di sekolah mengemudi? Ada di sini yang belajar mobil? Ya? Ya? Oh, Markus. Markus, sekolah mengemudi. Ada lagi di sini? You learn how to drive by going to driving school. Saudara, nggak tahu mereka masih pakai ini atau enggak ya. Kalau Anda pergi ke sekolah mengemudi dan misalnya mereka menyediakan mobil, saudara, ya kan? Di kursi penumpang, jadi Anda yang nyupir, terus di kursi penumpang itu kan gurunya. Benar ya saudara ya? Anda tahu gak kalau mereka menginstall atau memasang yang namanya rem, saudara? Jadi ini seperti rem emergency gitu. Ya kan? Anda pikir waktu Anda nyupir, belajar nyupir, Anda pikir Anda mempunyai kendali penuh akan ini. Tapi ternyata enggak. Ya kan? Instruktur atau guru yang mengajarkan Anda untuk belajar nyetir ini, dia tuh juga mengendalikan dengan remnya. Mungkin rem ini sudah menyelamatkan banyak sekali nyawa kali kalau saudara. Ya kan? It save a lot of life. Dan saya cuma mikir saudara. Jangan-jangan ini gambaran yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Kita bilang gini, Tuhan yang pegang kendali. Ya kan? Tapi kita di kursi penumpang nginjekin rem, saudara. Ya kan? Kita bilang sama Tuhan, ya kalau urusan surga ya udahlah, itu urusan Tuhan. Saya berserah sama Tuhan, ya kan? Kalau urusan berkat, kemakmuran, ya itu bolehlah urusan Tuhan, ya kan? Ya damai sejahtera, sukacita, siapa sih yang nggak mau? Ya udah itu urusan Tuhan. Tapi kalau soal urusan uang nih, kalau soal urusan seks nih, kalau soal urusan masa depan saya nih, Tuhan itu saya aja yang ngurus lah. Ya kan? Bukankah Tuhan memanggil kita untuk total surrender, berserah penuh saudara. Setiap hari, Anda dan saya punya pilihan. Setiap hari, saudara. Anda punya pilihan siapa yang memegang kendali hidup Anda. Anda sendiri atau Tuhan. Tiap hari kita disodorkan pilihan. Siapa
yang memegang kendali hidup kita? Anda atau Tuhan? Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat cerita Natal. Cerita Natal dari dua sisi yang berbeda. Satu dari sisinya Maria, minggu lalu kita udah melihat sedikit, saudara udah baca juga. Terus satu lagi dari sisi ceritanya Yusuf. Saudara, Yusuf itu tunangannya Maria. Anda perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk Anda. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan pergi ke Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia" siapa? Yesus. Nah, saya berhenti di sini, saudara. Coba deh Anda sadari. Waktu Maria disapa seperti ini, "Hai Maria yang dikaruniai." Pertanyaannya gini, saudara. Kira-kira apa sih yang Maria sudah lakukan dalam kehidupannya yang membuat dia layak menerima karunia Tuhan? Kira-kira apa ya, saudara? I don't think, nggak banyak, saudara, apa yang Maria lakukan. Dia waktu itu masih seorang gadis remaja, ya kan? Nah, di sini kita menemukan bahwa karunia Tuhan itu diberikan kepada kita, saudara. Bukan karena kita orang baik, bukan karena kita layak menerimanya, bukan karena kita banyak melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Tapi Tuhan secara bebas, secara generous, secara murah hati memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, saudara. Termasuk kepada Maria. Tuhan memutuskan bahwa rahimnya Maria akan dipinjam, akan dipakai untuk menjadi tempat di mana Tuhan datang dari surga ke muka bumi ini. Lalu Anda perhatikan, waktu Maria disapa, malaikat bilang gini sama dia. Ingat ya, Tuhan menyertai kamu. Jadi jangan takut. Malaikat ini dengan kata lain bilang kepada Maria, Tuhan akan minta kamu menyerahkan masa depan kamu, menyerahkan rencana kamu yang kamu punya dalam hidup kamu. Dan Tuhan akan minta engkau menyerahkan semuanya itu dan diganti dengan rencananya Tuhan. Dan nanti akan kedengarannya menakutkan, akan kedengarannya terlalu besar, bahkan terkadang akan kedengarannya nggak masuk akal. Tapi Maria diingetin sekali lagi, aku atau Tuhan menyertai kamu. Jadi jangan takut. Kalau kamu nggak ngerti, jangan takut karena Tuhan menyertai kamu. Lanjutin ya ceritanya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, Anda belajar di kelas biologi, saudara, orang kalau mau punya anak ya mesti berhubungan seks. Saudara. Maria tanya, gimana mungkin saya bisa hamil? Saya nggak punya suami, saya belum pernah hubungan seks. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda mau tahu apa respon Maria? Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dengan kata lain, Tuhan, aku ini cuma hambamu. Saya serahin semua apa yang saya sudah rencanakan. Dan diganti dengan rencana. Cerita dari sisi Yusuf. Yusuf adalah tunangannya Maria pada saat itu yang mereka sedang berencana untuk menikah, saudara. Matius mencatat gini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi Yusuf tahu bahwa tunangannya ini hamil, saudara. Dan cara Maria menjelaskan kepada Yusuf, saya ini hamil dari Roh Kudus. Lalu Yusuf meresponi sama seperti Anda dan saya meresponi lah. Kalau ada tunangan Anda, calon istri Anda datang kepada Anda dan dia bilang dia hamil oleh Roh Kudus, saudara. Kira-kira apa? Bagaimana Anda meresponinya, saudara? Ya kan? Sama Yusuf juga meresponinya seperti itu. Ini calon istri saya mungkin sedikit gimana gitu, saudara. Gila atau apa, ya kan? Jadi pada saat itu dia berencana untuk menceraikan Maria. Ya cuma karena Yusuf orang baik lah, dia nggak mau ribut-ribut, dia mau menceraikannya secara diam-diam. Dikatakan di sini, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, waktu dia mulai mikir-mikir, waktu mungkin dia karena dia orang percaya, dia mulai berdoa, saudara. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan bicara sama Yusuf melalui mimpi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa, saudara? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Maria dan Yusuf, mereka punya keputusan yang harus mereka ambil. Rencana, kehendak siapa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Mereka punya keputusan, mereka yang akan memegang kendali hidup mereka, mereka yang akan memegang destiny hidup mereka, ya kan? Atau mereka melepaskan semua itu dan mereka akan menjawab panggilan hidupnya Tuhan. Mereka yang akan mengeksekusi rencana mereka sendiri, atau mereka akan menyerahkan semuanya itu dan berserah dan menjawab rencana Tuhan yang diberikan, saudara. Maria dan Yusuf mungkin seperti Anda dan saya. Dia juga udah punya bayangan tentang masa depan mereka. Ya, kita akan married, nanti habis kita married kita punya anak, terus habis itu kita pindahlah ke suburb di pinggiran kota, ya kan. Cari rumah lah yang 2 kamar, 3 kamar dengan halaman belakang yang bagus, yang agak luas. Sama kok kayak Anda dan saya. Tapi di dalam perencanaannya mereka, saudara, tiba-tiba Tuhan menginterupsi. Tiba-tiba Tuhan masuk, tiba-tiba Tuhan tanda kutip mengganggu semua perencanaan mereka. Dan semuanya ini kelihatannya nggak praktis, saudara. Kenapa? Karena semuanya ini terjadi di luar kendali mereka. Semua yang mereka udah rencanakan, yang mereka udah gambarkan, tiba-tiba Tuhan sekali lagi tanda kutip mengacak-ngacak semuanya. Dan mengundang mereka ke dalam perencanaan yang baru. Kedengarannya sangat tidak nyaman dan tidak praktis dalam hidup mereka. Mungkin, kalau saya boleh bertanya untuk hidup Anda dan hidup saya. Ada sesuatu yang terjadi, yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Ada masalah, ada pergumulan. Kita kehilangan pekerjaan, ada masalah keluarga, ada masalah pernikahan, ada masalah kesehatan, ada masalah keuangan, saudara. Hal-hal seperti ini membuat Anda merasa semuanya, Anda sudah merasa kehilangan kendali akan hidup Anda, saudara. Anda merasa terganggu, Anda merasa nggak nyaman. Tapi saya lagi mikir, jangan-jangan ini cara Tuhan untuk mengundang Anda dan saya. Mau gak berserah kepadaku? Selama ini kan kamu udah coba mengatur hidup kamu sendiri, memegang dan mengendalikan kehidupan kamu sendiri. Hasilnya gimana? Kira-kira kamu suka gak sama hasilnya? Ya kan?
Selama ini kan kamu udah coba pegang kendali akan hidupmu, hasilnya gimana? Kalau sana sini berantakan, Tuhan bilang gini, mau gak tukar rencanamu dengan rencanaku? Mau gak tukar masa depan yang kamu sudah rencanakan dengan masa depan yang aku punya untuk kamu? Dengan kata lain, mungkin hal-hal yang terjadi dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk berkata kepada kita, have faith in me, berimanlah kepadaku. Trust me, Tuhan bilang, percayalah kepadaku. Poin yang saya mau tinggalkan kepada Anda hari ini, cuma ada satu poin, saudara. Saya mau bilang sama Anda, gini, you don't have the power to control, but you always have the power to surrender. Bahasa Indonesianya, kita nggak punya kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi Anda dan saya selalu punya kemampuan dan kekuatan untuk berserah kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Kita pikir kita punya kendali, kita pikir kita punya kemampuan untuk memegang kendali hidup kita. Makanya kita sering bikin komen gini, asal kita niat, kita pasti bisa. Semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Semuanya terserah dari kita sendiri, saudara. Makanya kita coba memegang kendali hidup ini. Tapi yang kita bilang tadi, makin kita mencoba mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita, makin kita merasa semuanya kehilangan kendali, saudara. Anda dan saya nggak punya kemampuan dan kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Makanya Tuhan panggil Anda dan saya untuk masuk ke dalam kehidupan di mana kita berserah penuh kepada Tuhan. Anda akan selalu punya kekuatan dan kemampuan untuk berserah kepada Dia yang memegang kendali, saudara. Kepada Tuhan yang satu-satunya yang pasti di dunia ini. Kepada Dia yang memegang dan menjamin masa depan kita. Ada satu terjemahan di kitab Mazmur 46, saudara. Saya pakai God's Word Translation. Dia bilang gini, let go of your concern. Then you will know that I am God. I rule the nation and I rule the earth. Lepaskanlah semua kekhawatiranmu. Ketahuilah bahwa aku Tuhan, aku yang memerintah atas segala bangsa, aku yang memerintah atas bumi ini. Dengan kata lain Tuhan bilang, aku yang pegang kendali. Lepaskanlah semua kekhawatiranmu, serahkan kepadaku, Tuhan bilang, segala hal yang kamu khawatirkan. Tinggalkan keinginan untuk berusaha mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita yang pada akhirnya membuat kita makin gelisah, makin khawatir, makin cemas, and we struggle with anxiety because we try to control everything. Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, saudara. Saudara, Anda pernah gak punya barang yang rusak atau mobil yang rusak, saudara? Ya kan, kalau saya bawa mobil saya ke tempat Pak Apau, ke bengkel Pak Apau, saudara. Pertanyaannya, Pak Apau bilang, oke, 3 hari lagi balik ya, nanti saya betulin. Pertanyaannya gini, saudara. Saya tinggal gak di situ? Kira-kira saya bantuin gak Pak Apau betulin mobil saya, saudara? Kira-kira saya grecokin dia gak untuk betulin mobil saya? Kira-kira saya ngeliat-liat begini gak? Itu ngapain gitu, saudara? Yang ada malah lama, saudara. Iya kan? Kira-kira saya bawa gak kasur saya ke sana untuk nginep di sana? Ya siapa tahu Pak apa butuh bantuan? Enggak, saudara. Ketika sesuatu itu rusak, kita serahkan. Dan kita percaya ahlinya akan memperbaiki segalanya. Itu loh yang Tuhan mau, saudara. Tuhan bilang, let go of your concern. Serahkan, cast all of your anxiety to me. Serahkan, saudara, semua kekhawatiran Anda kepadaku. Berhenti untuk kesannya memberikan Tuhan kendali, untuk kesannya bilang, Tuhan aku berserah penuh, padahal kita di samping itu masih pencetin rem, saudara. Hari ini sebagai doa penutup, saya ingin mendeklarasikan sesuatu atas Anda. Hari ini, saudara, saya ingin mendeklarasikan kesembuhan.
Saya ingin mendeklarasikan kata-kata iman sehingga membawa kesembuhan atas hidup setiap kita, sehingga membawa kemerdekaan atas hidup setiap kita. Saya ingin deklarasikan kata-kata iman di mana Anda akan sembuh dari rasa khawatir, rasa cemas, rasa gelisah akan hidup ini. Today there's gonna be healing. There's gonna be people who are healed from anxiety, khawatir dalam hidupnya. Anda dimerdekakan dari hidup yang penuh dengan rasa takut, hidup yang penuh dengan rasa kekhawatiran, hidup yang penuh dengan rasa cemas. Anda merdeka dan Anda lepas dari semuanya itu. Tapi bolehkah saya minta Anda untuk meresponi kata-kata tersebut dengan berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, mulai hari ini saya berserah penuh kepada Engkau, Tuhan. Saya gak mau pegang kendali lagi, segala kendali Tuhan yang pegang mulai saat ini. Anda meresponi dengan berkata, Tuhan, aku gak ingin lagi mencoba untuk mengatur dan mengendalikan segala sesuatu, melainkan Tuhanlah yang pegang kendali. Tuhan, aku mengakui hari ini, terkadang aku mencoba menjadi Tuhan. Terkadang aku mengambil tugasnya Tuhan. Saudara, saya punya berita untuk Anda. Tuhan gak mau pekerjaannya diambil oleh Anda. Let God be God because we are not. Biarkanlah Tuhan menjadi Dia. Biarkanlah Dia menjadi Tuhan karena kita bukan Tuhan dalam hidup kita. Is that okay with everybody? Anda khawatir sama hidup Anda? Akan masa depan Anda? Anda khawatir sama anak-anak Anda? Pergaulan mereka? Masa depan mereka Anda khawatir? Anda khawatir akan keadaan ekonomi, pekerjaan, karir Anda, keuangan Anda? Anda cemas akan keadaan dunia kita, perang, suhu politik yang selalu panas, saudara. Kejahatan, sakit, penyakit di mana-mana. Bolehkah hari ini saya mengucapkan sesuatu? Dan saya berdoa, waktu saya ingetin Anda ini, Anda sekarang bisa bernafas dengan lega. Beberapa dari Anda lupa ini, saudara. Saya ingin ingetin untuk Anda. Anda dengar baik-baik. Ini akan membawa kelegaan untuk Anda. Anda siap? Anda dan saya bukan juru selamat dunia. Yesus juru selamat dunia, saudara. Anda dan saya nggak pernah diciptain Tuhan supaya kita bisa menyelamatkan dunia, saudara. Karena Yesuslah penyelamat dunia. Jadi Anda nggak perlu lagi beban untuk memperbaiki, untuk ikut-ikutan khawatir, untuk akan hal-hal di dunia ini, saudara. Karena Anda dan saya bukan penyelamat dunia, dan saya berdoa Anda dengar ini, Anda jadi lega, saudara. Anda bukan Tuhan atas anak-anak Anda. Tuhan lebih sayang sama anak-anak Anda daripada kita sayang sama anak-anak kita. Saya berdoa itu akan membawa kelegaan, saudara, untuk kita semua. Yesus bilang gini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus bilang makin kita pegangin, makin kita coba kendaliin hidup kita, kita malah kehilangan hidup kita. Tapi Yesus bilang makin kita berserah, makin kita berikan hidup kita sama Yesus, justru kita akan memperoleh kehidupan itu, saudara. Jadi gimana caranya ya mulai hari ini kita memberikan Yesus kendali penuh atas hidup kita. Kita berikan Yesus kepemilikan penuh atas hidup kita.
kita berserah penuh sama dia, saudara. Capek gak sih? Saya sih capek, saudara. Coba gagal lagi, coba gagal lagi. Mungkin udah saatnya kita berhenti mencoba dengan segala usaha kita sendiri. Tapi udah saatnya sekarang kita lebih percayakan hidup kita sama Tuhan, saudara. Stres, frustasi, itu terjadi ketika kita mencoba mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita dengan usaha kita sendiri. Kelegaan, kemerdekaan, damai sejahtera, itu terjadi ketika Anda dan saya membiarkan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Amin, saudara. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup. Ryan dan Cibulan mungkin bisa siap-siap. Ada satu doa, saudara, yang saya ingin kasih lihat Anda. Doa ini sangat populer, saudara, dan doa ini sangat luar biasa. Menurut saya bisa menyimpulkan segala sesuatu yang kita bicarakan hari ini. Ini bahasa Indonesianya, saudara. Tapi saya ingin bacakan bahasa Inggrisnya because I don't want you to miss it. Those of you who don't speak Indonesian. Bahasa Inggrisnya gini, serenity prayer. God give me peace to accept with serenity the things that cannot be changed, the courage to change the thing that which should be changed, and the wisdom to know the difference between the two. Doa ini berkata seperti ini, saudara. Tuhan, berikan aku keikhlasan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, dan berikan aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang harus dirubah. Dan yang paling penting, berikan hikmat untuk bisa membedakan kedua hal tersebut. Ada banyak dari kita yang capek, yang frustasi, yang lelah, saudara. Karena kita coba mengendalikan hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Hari ini saya mengajak Anda untuk berserah penuh. Berikan seluruh kepemilikan hidup kita kepada Dia yang memiliki surga dan bumi.
kami terima dengan iman kami. Inilah harinya di mana kami dimerdekakan, di mana kami disembuhkan, di mana kami keluar dari kehidupan yang dipenuhi dengan rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas. Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami serahkan segala kendali hidup kami ke dalam tangan. Mulai hari ini Tuhan, kami enggak berserah separuh-separuh, but we have a total surrender. Kami teringat akan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan, itulah yang pada akhirnya menjadi target tertinggi dalam hidup kami, di mana kami bisa berkata kepada Engkau, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa untuk doa berkat untuk penutupan. Bolehkah saya mengundang Ko Beni untuk doa buat kita semua, Ko Beni? Mari kita angkat tangan kita. Sebelum kita pulang, terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dan penyertaan daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta pertolongan dan penghiburan yang manis daripada Roh Kudus. Menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat, kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday buat semuanya. Thank you, Ko Beni. Thank you.